Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adela dari kelas 2B jurusan Tadris Matematika. Saya dengan nomor NIM 2108105066. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara 1945 dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya izinkan saya untuk melihat catatan yang telah saya buat. Baik, langsung saja. Pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok dari tujuan kaidah negara yang bersifat fundamental, di mana memuat prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara, dan tujuan negara itu sendiri. Hal tersebut tergambar dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang 1945 dari alinea 1 sampai dengan alinea 4 yang memiliki makna berkaitan dengan kemerdekaan maupun usaha setelah kemerdekaannya negara Indonesia. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 menempati urutan kedudukan paling tinggi di antara undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan pembukaan undang-undang menjadi hukum dasar yang berbentuk tertulis serta menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedudukan Undang-Undang 1945 yaitu sebagai pokok kaidah dan fundamental. Hal ini dikarenakan pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, berdasarkan sejarah berdirinya pembukaan Undang-Undang 1945 ditentukan oleh pembentuk negara. Jadi undang-undang itu dibentuknya oleh pembentuk negara atau pemerintah gitu. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan isinya, pembukaan Undang-Undang 1945 memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila berupa asas politik negara dan tujuan negara gitu. Nah, kedaulatan ini bersifat tetap, kuat serta tidak bisa diubah. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia dikarenakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia. Pada hakikatnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sekali lagi mempunyai hakikat yang seperti yang saya katakan tadi, yaitu secara tertulis. Nah, lalu bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang 1945? Nah, jika kita melihat dari ilmu hukum yang ada, maka pembukaan Undang-Undang 1945 itu mempunyai kedudukan yang tertinggi kan di atas undang-undang lainnya. Nah, itu dikarenakan undang-undang itu menjadi pedoman juga untuk rakyat Indonesia. Kemudian dilihat dari alinea pembukaan undang-undang, yaitu pada alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, hal ini bermakna bahwa Indonesia dan dunia itu harus menghapus dan melawan penjajahan yang ada di dunia gitu. Jadi semua negara atau semua manusia itu wajib dan berhak untuk merdeka. Kemudian pada alinea yang kedua itu tertulis, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam alinea ini bermakna untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih hasil kerja keras
pahlawan kita gitu, pada pejuang yang rela mengorbankan harta, jiwa, dan nyawanya sekalipun demi kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian pada alinea ketiga, yaitu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, hal ini bermakna bahwasanya kemerdekaan Indonesia juga didapat itu atas izin Allah atau atas izin Tuhan yang Maha Esa, ya. Dan juga keinginan luhur, keinginan para pejuang kita untuk merdeka dan untuk mendapatkan kehidupan yang bebas. Kemudian pada alinea terakhir atau alinea keempat itu terdapat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna yang terkandung pada alinea keempat ini dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini, yaitu prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang akan menjadi penuntun bangsa untuk meraih cita-citanya. Jadi di sini sudah jelas bahwasannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 itu hal yang menjadi pedoman rakyat Indonesia, karena di setiap asas-asasnya, di setiap poin-poinnya itu sudah menunjukkan yang terbaik untuk rakyat Indonesia gitu ya. Karena bersifat tertulis dan dibuat oleh pemerintah gitu. Jadi hal itu tidak bisa diganggu gugat atau tidak bisa diubah kedudukannya. Kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan satu rangkaian utuh dengan proklamasi kemerdekaan. Maka pembukaan Undang-Undang 1945 itu seperti yang saya katakan tadi itu tidak bisa diubah. Berarti mengubah hakikat negara Indonesia yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi di sini sudah jelas bahwasannya undang-undang itu bersifat fundamental, di mana memuat prinsip seperti pembentukan negara atau bentuk negara, terus dasar negara, tujuan negara, cita-cita negara. Nah, semua itu sudah tercangkup atau sudah terbentuk dalam Undang-Undang 1945. Gitu. Jadi UUD juga memiliki makna berkaitan dengan kemerdekaan maupun usaha yang dilakukan oleh para pejuang setelah mereka mendapatkan kemerdekaan. Segitu saja dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.